Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, menjelang di sela-sela kesibukan kita mengajar, harus ada pembuktian kita bekerja adalah salah satunya bentuk video ini. Karena jujur sudah terschedule, sudah terjadwal, tetapi karena banyak pekerjaan yang tidak mau kalah, maka ini mundur dan tidak mungkin akan pernah jadi sampai beliau turun. Maka disiasati dengan menggunakan mengirim video. Bapak Ibu nanti kita masuk di era PNM, Platform Merdeka Mengajar. Sebenarnya kita mengajar itu dari tahun ke tahun, dari menteri ke menteri, sebenarnya sama, karena kita dididik adalah untuk menguasai proses pembelajaran. Agar bisa menguasai proses pembelajaran, maka harus punya kompetensi, punya kekuatan. Cuma sekarang dengan model PNM itu diubah namanya. Sebenarnya sama. Saya zaman sekolah masih di sekolah itu sama. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Hanya mereknya yang menjadi berbeda, tapi sebenarnya sama. Dulu penilaian, sekarang asesmen. Bahasanya lebih keren. Tetapi sekali lagi bahwa PNM ini seperti diterangkan di sana adalah untuk menghimpun referensi seorang guru di dalam proses mengajar. Yang diutamakan di sini adalah bagaimana mendidik siswa itu agar sesuai dengan target. Tulisannya terakhirnya itu adalah menjadi P3 ya, dan dipraktekkan menjadi P5, Profil Pemuda Pancasila, proyek penguatan profil pemuda Pancasila. P3 dari P5 itu intinya. Maka ada satu kejadian, jangan tidak usah takut dalam proses pembelajaran. Nah, pun usah ngobrol. Nanti kalau ngobrol jadi waktu kayak kalau ngobrol. Kenapa? Keinginan yang ada di dalam itu pengen, tetapi keinginan itu kadang tidak bisa ditangkap secara vulgar oleh orang tua wali murid. Maka jatuhnya menjadi salah. Kasus tadi itu, kawan saja semua pasti muncul negatif dan positif. Ada seorang guru di negara Rwanda itu Afrika yang terbelakang. Jadi dia itu tidak takut. Muridnya tidak bisa menghitung volume. Suatu bangun, kalau volume pasti bangun ruang pasti isi. Dia nggak takut, bocor pinter nggak masalah, tidak apa-apa. Tapi dia takut, kalau jangan pernah mendengarkan videonya, takut dia tidak bisa ngantri. Secara perspektif keilmuan tidak nyambung antara orang bisa ngitung di matematika tidak volume, tapi guru itu takut dia tidak bisa ngantri. Seperti angka domino bertolak belakang. Tetapi apa yang terjadi? Dengan proses target 6 tahun, dia takut, makanya PNM ini keluar. Dia nggak bisa menghitung kekuatan apa, nggak apa-apa. Tetapi nanti 6 tahun itu semoga bisa menciptakan siswa yang berkarakter. Apa intinya? Tadi P3. Kenapa saya ilustrasi menggunakan tadi orang ngantri?
Wah, sebelum wong ngantri itu banyak pembelajaran. Satu, wong ngantri itu berarti tidak boleh nyerobot. Siapa yang datang lebih awal, dia yang naik dulu. Bukan siapa datangnya terlambat. Yang ketiga, dengan ngantri itu banyak belajar. Oh, berarti saya harus disiplin waktu. Jam sekian, kalau begini, jam sekian, begini. Kalau beredar, berarti dia berada di antrian paling belakang. Empat, ada kesabaran. Wong nunggu dulu teman ngantri gitu, orang itu mau kesabaran. Jadi guru itu takutnya di situ. Ngantri ternyata banyak ilmunya, bukan menghitung kolom, bukan itu nanti. Karena Pak, di dalam hidup Bapak Ibu tidak pernah akan ketemu dengan matematika, nggak pernah sebenarnya. Nyai dodolan tapi bisa paham. Apa teman? Karena Pak, hidup itulah seperti itu. Jadi lagi PNM lahir itu menguatkan panjenengan tugasnya mencetak siswa agar berkarakter. Apa karakternya? Apa karakternya? Adalah profil pemuda Pancasila. Harapannya siswa ini karakternya sesuai dengan Pancasila. Apa Pancasila? 5 sila. Sekarang balik ke PNM. PNM ini agar Bapak Ibu mengeluarkan kompetensi, mengeluarkan kekuatan. Saya melihat observasi ini atau monitoring itu ada seorang kepala sekolah dulu bertek-tek. Ini ulangnya kayak apa, tulisannya kayak apa, suaranya kayak apa, muridnya kayak apa. Ada yang seperti itu, textbook, letter. Saya Hartanto 2009 dengan kepala sekolah dan nggak pernah kayak gitu. Berlaku banyak orang. Dulunya namanya berita. Dolanan darah tok. Dulunya ngantuk tok. Kenapa ngantuk? Masa korannya terbalik. Iya, pilihan itu. Jadi sebenarnya PNM ini adalah menggerakkan Bapak Ibu memiliki kekuatan apa yang dimiliki kepada siswa. Jadi bagaimana agar guru itu berkompetensi memiliki kekuatan? Caranya, kalau tidak bisa adalah dia mencari ilmu. Dari mana? Saya digelar berat guru GP, guru penggerak. Guru penggerak sebenarnya pangapunten kalau saya mendidikan gampang. Siapapun bisa. Tetapi hanya tinggal otak saja yang berbicara. Kenapa? Dari tahun ke tahun soal GP itu sama, cuma dibolak-balik kita. Tapi kalau yang lain, LPMP dengan modenya itu beda-beda. Jadi orang mengikuti soalnya kayak gini tidak boleh ketemu lagi. Tapi GP itu paling habis itu gelombang 1. Apa pertama? Pertama berdebat mikir pirang-pirang menit. Jebule nanti soal itu diterapkan di gelombang 4, 7, 8 dan sekarang sampai 9 dan 10 yang berjalan. Itu GP. Jadi guru penggerak tugasnya menggerakkan bergerak itu juga gerak gitu loh. Jadi nggak bisa kasih. Jadi makanya sekarang itu dari soal itu bisa di copy paste. Jadi hanya ikuti. Untuk yang gelombang ini dari pengacara, cara. Itu GP. Tapi kami tidak merasakan kalau GP itu suatu kewajiban. Di tahun ini masih Mas Menteri Nadiem Makarim masih menggerakkan ini. Jadi ketika kita memiliki kekuatan dan tidak punya, maka gunakanlah klik atau kelompok dalam sekolah itu untuk berkolaborasi. Di sini letaknya. Jadi karakter yang beda-beda itu dikolaborasikan agar mampu guru itu berdiri di depan siswa. Intinya itu. Jadi Bapak Ibu agar matang menguasai kelas sebenarnya asesmen penilaian itu hanya indikator saja, hanya alat saja.
Evaluasi asesmen adalah proses menganalisis peristiwa kejadian. Ini secara textbooknya, bahasa saya seperti tadi, tidak ada analisa. Jadi secara holistik, bukan hanya lihat merunukan apa yang terjadi, tetapi juga mempertimbangkan emosi, rasa apa. Kalau karakter bagaimana? Dan sekali lagi, Bapak Ibu ketika menjumpai proses pembelajaran dengan siswa, tadi dasarnya karakter. Jadi membimbing bagaimana siswa itu, makanya itu betul. Kita yang ada tulisan apa masuk, jangan masuk. Mesti ramai tulisan. Berilmu, berakhlak, tawakal. Dulu tembok banyak seperti itu, sekarang nggak ada. Sekarang memang itu output dari pendidikan itu negara sudah semeraut, maka dikembalikan agar kita mencetak siswa itu berkarakter. Apa karakternya? Pancasila. Karena itu Bapak Ibu, bagian dari PMM adalah kepala sekolah memberikan tugas penilaian. Kemudian ada kakak, kemudian tadi ada penilaian, dan penilaian itu berada tindak lanjut. Oleh karena itu di kesempatan di hari ini, monggo kita berdiskusi. Adakah kesulitan-kesulitan di dalam Bapak Ibu memberikan materi? Jadi oleh karena itu di kesempatan kali ini kita diskusi. Apa kesulitan yang dialami Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas? Sampaikan, nanti kita temukan. Yang kedua, apa tindak lanjut yang Bapak Ibu sudah lakukan? Yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu laksanakan? Jadi ini sebenarnya studi kasus. Kalau dulu ada buku PP, jangan sekarang ya, ada buku PP ya. Itu kesulitan apapun. Nemu bocah gendut, nemu bocah pinter, nemu bocah bodoh, nemu diskusi itu akhirnya itu karakter itu di situ. Di situ. Jadi dulu lebih terperinci, ada klasifikasinya. Ini sama nih. Oleh karena itu monggo di kesempatan kali ini adakah kesulitan dari Mbak Rus? Kalau teman-teman baca konten Pak, terus buka ya. Monggo yang mau menanyakan atau ada kasus, baik siswanya, baik gurunya, atau sistem tidak mengajarnya di proses ini. Monggo tak serahkan ke yang lain. Ini Pak, kesulitan saya di ngajar kelas 1 ya Pak. Kan ada satu orang anak guys yang susah itu, ibaratnya mau dikatakan normal, ya isinya memang normal, tapi secara IQ kan memang masih rendah di bawah. Jadi cara untuk melakukan metode metode belajar yang cocok itu seperti apa gitu. Itu yang masih saya belum temukan. Karena kan memang anaknya memang khusus kayaknya, bukan siswa yang seperti normal yang lainnya. Itu yang saya belum temukan. Ya, terima kasih dari Mbak Lili kelas 1. Kita step by step. Pada kasus kelas 1 seperti itu mengalami kesulitan. Bapak Ibu, jangan lupa bahwa sekolah SD sekarang adalah sebagai SD inklusi. Berarti dengan kata lain, sekolah SD itu berbaur dengan anak-anak yang di luar biasa. Dulu kita pernah menolak sebelum muncul undang-undang. Bapak boten saat ketikui leremele kayak gue itu orang dulu. Sekarang nggak bisa. Si kemana? Bapak beri kemampuan ke SD LB. Nanti SD LB diarahkan kemana? A, B, C, D, E. Mau saya yang mana? Yang mereka pun ada guru-guru. Oh berarti A dengan netra. Ada jaksa sampai gerahita dan macam-macam. Dulu bisa. Sekarang jika ada sekolah yang menolak seperti itu dan orang tuanya tahu undang-undang, diserahkan kita. Makanya sekolah itu, inklusi itu ciri-cirinya adalah dia punya
tangga untuk pegangan jika yang mengalami jalan sulit, atau punya tempat yang lurus kayak mobil kan, kursi roda. Sekolah saya, mudah-mudahan di sini loh. Jadi jika ada anak yang pakai kursi roda, dia harus didorong. Dan semua tempat umum itu sudah ada itunya. Sampai-sampai di jalan penyeberangan ada gambar orang kursi roda. Itu loh. Itu bukti inklusi. Jadi itu kita nggak bisa menolak. Satu. Yang kedua, harapannya cara kita mendidik karakter adalah adakan pendekatan. Pendekatan kuncinya adalah kesabaran. Pak, saya nggak tahu, banyak yang benar-benar berusaha itu benar-benar taman begitu. Kok kemana-mana, orang bukan. Kalau katanya bubar kafe, itulah untungnya jadi guru. Maka kan jadi orang lain yang di luar sana tidak tahu guru itu, maka ia mengeluarkan statement seenaknya boyong. Apalagi TikTok ini lagi rame-rame menghantam guru sejadi. Jadi sekali lagi adakan pendekatan kuncinya adalah kunci dan kesabaran. Apa maksudnya? Diluru belengerle. Iya kan? Semua belengerle. Orang belengerle kan juga orang bisa apa-apa dari Madinah. Lu nggak ketemu mami. Tapi ketika naik kelas 2 dia nggak bisa mempunyai kompetensi untuk dijual, iya kan? Maka dia tergantung boken, bahkan udah kayak belakang. Saya hanya mengandai. Kalau memperhatikan enggak, tapi hanya sekali kalau membayangkan orang begitu nanti begitu, itu bayang. Jadi kesabaran kelas 1 itu jadi kesabaran. Sekali lagi kita menghindari berkasus contoh dalam kesabaran biasa. Dan sekali lagi nanti sebenarnya kalau mau jujur sekarang ada bahasa tuntas dan tidak tuntas masih apa ya? Masih kan? Sekolah sebenarnya tidak berhak mengatakan tidak bisa. Kenapa? Ada bahasa dimasukkan. Ada remedi. Baik tidak cuma sekali kan? Asesmen ini 1, 2, 3, 4. Terus pun tentu Pak Jebol tambah main bukan bisa. Terakhir dikumpulkan, dikirim ke ruang saya. Kira kayak dulu. Pak yang angkat teman kasih Pak. Kira bocah 5 jari pahat aja diayaki. Jadi itu kali ini ada kesabaran dalam hal itu. Saya lagi Bapak Ibu, dulu ada kalkulasi. Dulu saya masih ingat Pak Soal ngomong. Si orang munggah itu maksimal 5%. 5%. Ini kan bocah 40 berarti bocah loro kan? Iya kan loro. Tapi yang dulu lu bukan meminta tema. Tapi sebenarnya kepersoalannya tidak semula nih. Ada 4 anak. Ya itu bukan memang seperti ini. Tidak apa-apa. Apalagi adalah sekarang merdeka belajar. Asesmen itu yang mengatakan adalah gurunya. Tapi kalau di ranah pendidikan, hakikat kurikulum mereka mengajar setiap kurikulum sebenarnya datanya tidak naik. Itu Pak. Jadi 5 tahun yang lain Bapak Ibu. Saya punya murid yang apa ya punya kekurangan di penglihatan untuk melihat kurang. Jadi selalu seperti ini Pak. Jadi kalau untuk membaca dia belum bisa membaca tapi tahu dulu. Begitu mampu. Tapi untuk perkalian mulai dari yang bilangan 20 ke atas itu kesulitan. Terima kasih. Ini kasus yang berbeda. Antara penglihatan dengan perkalian 20 ke atas itu kaitan dengan IQ beda. Jadi yang pertama, kalau kita memiliki murid kayak itu,
adakah yang punya nomor optik? Tukang optik ada nggak? Tukang optik kacamata? Nggak ada. Jadi sama orang tua kan juga tapi orang tua itu hari ini direspon kepala sekolahnya mana? Jadi nanti cari siapapun nanti juga tukang optik kayak dicek matanya bagaimana. Itu kan warnanya tegak. kayak katarak gitu. Tapi ada item-itemnya ya. Warnanya sudah dopingnya kuning ya. Berarti kayak di Korea itu kan? Jadi sekali lagi dari kemampuan optikal pupile ada retina, ada kornea, ada albumen, ada pupilnya, ada akomodasinya, ada miopinya, hipermetropi dan astigmatisme penyakit yang di mata itu. Ada juling mata, otot kanan, otot kirinya, jadi nanti ketemu di wortel kayak gini. Nyambung kan itu. Jadi yang dilakukan adalah optikalnya, cara melihat itu ada kelainan. Tapi kita dandani cari masalahnya, bukan ke materinya, ya kan? Bukan ke materi. 20 kali 15, gue memang angel bisa berevisi ya sah. 20 tapi nyongnya malas di orang 20 tambah dalam gizi. Tahu gitu. Jadi bukan disiplin ilmunya, tapi secara fisik dulu kita dandani, kita cari tahu. Betul-betul kuburannya bisa aja kan tahu. Iya, kalau dapat itu bagaimana nih agar si anak itu bisa seperti yang lain. Satu, yang kedua, untuk sementara si anak itu jangan didudukkan di paling belakang atau di paling sana. Oke, Bapak Ibu, saya masih ingat mengajar dulu waktu mengajar menjadi kepala sekarang jadi guru ya. Saya royal kalau ngajar Pak. Buta Dindi nggak tahu cara mengajarnya. Sudah menerapkan tempat duduk yang berbeda. Saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali masuk. Iya. Karena ketika duduk kayak gini terbiasa otot kanan, otot kiri bawah atas akan nampil di situ. Lama-lama kontraksi itu akan mendidik dia menjadi keras. Dia menjadi orang yang keras. Karena nggak bisa kiri sih, makanya gitu Pak. Aku yang sebelah sana, sebelah kiri Mas Arif, pasti nanti dia akan menempel ke kanan kayak gini terus ya. Kata-katanya betul-betul ngomongnya bisa kayak gini loh. Saya pergi kayak gini. Atau sebelah sana ke kiri terus kayak gini. Nah, oleh karena dulu saya 2 minggu sekali gerak pindah sini ke sini terus. Begitu aja bergerak putar kayak gitu. Satu. Kemudian tadi proses itu buku tak dulu juga harus jeli karakter, bukan hanya materi tapi anak itu dipetani. Ya Allah, kamu salah kita. Itu karakter maksudnya. Justru meringis ya Allah di sini. Betul-betul bilang bisa di sini. Sampai numpuk di situ. Berarti karakter bapak ibunya dalam mengajar itu jangan gitu. Harus bersih sekali bersih. Kalau waktu ya Allah saat ini main udah kayak gitu. Bahkan loh, ujiannya mana sih bos kami ini bolong telur bukan aja. Bahkan bos kami ini malah kayak gini. Jadi apa yang terjadi di kelas itu Pak guru-guru menguasai. Maka lu mau dari banyak rokokan aja kali sebelum anak kok ya saya yang pandai ini jam motorin yang bisa ngerokok rokok sih mau berapa sih jawabannya sampai ada jadi bagi sekali lagi itulah agen atau agensi agen kita jadi guru itu totalitas dia dari guru kayak gitu kabeh kalau anak-anak lain-lain saya yakin terangkat selanjutnya cuman sayangnya mencetak anak tidak seperti mencetak sambil segala macam diwaris di semakin nanti panah kalau kita perlu waktu satu dasawarsa satu dekade 10 tahun 8 tahun hidup itu belum tentu menghasilkan kelihatan karena panjang produk inilah
yang meninggalkan karakter maka sekarang menjadi amburadul tim sekolah free melakukan demokrasi. Ini arah barat sih memang jadi free mengatakan ketika kita jadi ngomong itu belajar bulan siapa saja yang tidak salah hantem perombakan burung penuh. Jadi itu ya Pak Sandi taruh depan. Jadi nanti terus wis bojana kayak itu tulisannya sambung tumbuh tuh menjadi ya jangan pernah sebut saya gede-gede gitu. Awas Bu Guru, Pak Guru ketika menulis di papan tulis blackboard dulu blackboard ini kayak ini boleh kita perlu IPK-nya itu nggak ya maksudnya mau hammer test tanda kayak kapunya bingung aku beli kapur ya jual masuk wonten Pak alhamdulillah gimana doi sih ponakan siapa ya iya Pak itu mana-mana apa dari Abil ya jadi mana kayak ternyata masih ada jadi tulisannya yang baik yang gede-gede awas Pak Guru, Bu Guru menjadi idola dari anak-anak. Jadi dengan Mbak Lili, Mbak Atun, Masukun dua, dia akan kemudian sepanjang hayat. Sebenarnya jujur kalau mengkritisi kontraknya PNM, guru hebat itu bukan yang bisa membuat IT seperti ini, bisa gawe PowerPoint seperti apa, menguasai materi di PNM, bukan sebenarnya. Si bisa gak masalah begini jadi gak bukan Mas Yedi, bukan. Guru hebat itu adalah ketika ia bisa menciptakan si siswa kangen karo gurunya titik itu cocok wis. Kalau jadi bisa menguasai, ya Allah Gusti, aku tuh harus ketemu guru dulu. Betul. Si bisa nih, si alisnya dong, coba bisa gitu. Terngiang-ngiang kalau alisnya Bu Ruswanti. Aku dong kalau pas gue emang itu udah langsung ngapang si guru sih itu emang gitu. Jadi bagaimana diciptakan itu yang guru hebat sebenarnya. Kalau sudah tertarik ke tangannya siswa dengan gurunya dia akan memberikan materi bentuk apapun. Itu yang lain Bapak Ibu diskusi normal. Berarti kan produk dari Merdeka Mengajar untuk Merdeka itu kan P3 ya. Nah P3 itu kan salah satunya kan nalar kritis ya. Anak punya nalar gitu ya Pak. Nah kalau kan di kelas punya 4 murid spesial iya 4 murid spesial yang ya kalau dibilang sebenarnya punya kemampuannya sendiri-sendiri kayak gitu, cuma memang dari sisi membaca, menulis dan berhitungnya itu masih di bawah rata-rata gitu. Nah, cuma kan ini tadi sebagai guru kan mesti kita udah berusaha entah ngasih materi tambahan atau belajar membaca. Nah, tapi gimana caranya biar nalarnya anak itu bisa keluar gitu loh Pak, biar dia itu bisa nalar. Atau minimal kalau norma itu setiap tahun ajaran baru itu kalau ngajarin ke anak itu selalu yang ditekankan itu jangan mau pinter tapi maunya itu belajar ya. Jadi menekankan anak itu biar dia itu mau belajar bukan mau pinter. Kalau mau pinter kan apa namanya misalkan ngejarnya nilai ya, misalkan dia nyontek nilainya tinggi udah selesai. Tapi kalau ngejarnya mau belajar kan beda. Nah, tapi kalau mau belajar sama sama nalar kritis itu kan juga dua hal yang berbeda. Nah, itu untuk menekankan anak biar punya nalar kritis itu. Terima kasih. Pertanyaan aja. Semuanya pertanyaan sulit sebenarnya. Sulit. Cari pasar. Cari pandangan apa? Cari pasar. Jadi Bapak Ibu, kasuistik itu berbeda-beda sesuai dengan usia. Saya tadi sudah tak ilustrasikan guru desa Rwanda di sana makan jalan-jalan. Ya, mau pengen berhenti rambut dan keriting, rambut patung rolong putih, baju beris putih. Makan kata
Jadi mana dulu kan bukan, tapi dia saking ekonominya negara berkembang itu saja tadi sudah saya ceritakan. Dia takutnya kepada guru bukan tidak bisa menghitung matematik. Matematik itu alat barat. Dulu kita adalah berhitung, mencontoh. Itu bahasa barat. Tapi takutnya ketika dia tidak bisa menghitung. Proses di situ kan sudah ada analisa, ilustrasi, itu karakter. Karakter kita tidak bisa memaksakan, bisanya hanya menggiring. Mas, orang mau nggak haji, Mas Arif, apa? Kenapa dia bisa nggak haji? Jawabannya adalah dulu bulan apa dulu? Masalah. Kenapa? Dia siapa orang itu nggak naik haji? Apa? Mampu dan niat. Bisa mampu apa niat? Kamu mau naik haji? Niat. Niat apa enggak? Pengen niat. Mampu. Belum tentu kan? Tapi nggak ada bahaya pada pelajaran bawa duit sawaring. Mampu kan? Pertanyaannya, kayak si mobil terkait pintu, kalau wong sing dodol rongsokan tok, sing makan gaji ini sing rongsokan. Tidak yang mobil itu, ya kan? Berarti bukan ada mampu. Tidak niat. Apa boleh kerja? Malah tadi ketemu, malah tadi nyanya bukan. Karena dia sudah dapat hidayah, ya kan? Jadi ini tanggane, gila, sampean terkesan dari gawe pasir, prakuk punya mana, itu nggak berbayang gue, itu jalan kaki lah kasih ngadep. Di sana gue kaji ini dia kan belum langsung kantok 10 tahun ngumpul-ngumpulkan duit, kita tidak ya. Sama dengan tadi, kalau sama-sama sekali, berarti kita sudah melakukan sudah, itu kan? Wis membimbing sudah. Apa lagi? Kita tidak tunggu hidayah. Kita tidak bisa memaksakan. Saya sering mengatakan sama dengan suami saya kecil, bocah disunati gobok, gitu goblok. Goboknya orang betul. Wis disunati katanya bocah cilik. Adik kelasnya umurnya itu ditakali jadi manis terus kan bisa kue. Lebih menang-menangnya belum. Saya bolak-balik mengatakan kita proses pembelajaran ini yang dibidik bukan IQ-nya, tapi nalar. Kalau sudah nalar, merambah ke semuanya. Nah untuk memancing nalar bagaimana? Tadi yang kita bisa lakukan. Satu diberikan kesempatan. Dia kesempatan. Kalau kesempatan dia berpikir. Satu, apapun masuk coba. Jangan nomor belakang, nomor satu. Oh gambar coba gambar udah, nomor. Terus yang kayak udah dia lagi makan kotok, belum udah misalnya, dia mulai saya kayak udah ada makan baku hasil perusahaan, kan bermacam-macam, dikasih kesempatan. Kemudian yang itu dia bisa komunikasi atau pendekatan secara yang lebih besar, manusia, ngomong-ngomongan. Kadang-kadang dulu, nggak pokoknya apa-apa, cuma orang dulu sih, kan bisa jadi. Kenapa? Murid siswa, gurunya yang manusia pada negara-negara itu. Saya salah sebenarnya. Kita tuh manusia. Coba itu dihilangkan, ada pendekatan komunikasi. Diberi kesempatan komunikasi dan aktivasi yang bersangkutan. Otomatis dia itu nanti akan muncul. Biasanya nalar itu berkembangnya adalah mengikuti umur biasanya. Tapi kadang-kadang nalar itu dadakan. Baru sekarang bojone ngopi sore-sore ngarep rumah. Jalan apa cara? Masih beli pada masjid. Ya Allah, sehingga ada tantangan yang nggak ini anak-anak. Sini bisa. Itu nalarnya muncul seketika. Jadi bukan umur tapi dia akan muncul kasus. Jadi kayak ide itu. Yang bisa pak. Jombong kan jadi nanti padu si diberi kesempatan ada perhatian, insya Allah jangan berpikir
artinya muncul semakin alami praktek. Saya diberi pelajaran matematika dulu paling sengit, diterangkan ini mau esok diterangkan kan saya pada pinter, dia berpinter masuknya barang selewat esok mas, esok tapi paham, tapi nalarnya cuma jadi sulit kan dulu siapa kok lupa duduk nalarnya itu munculnya beda. Karena dulu asik dulu jangan menjadi itu. Jadi nalar soalnya itu betul-betul. Cuma kita sebagai agen atau sebagai guru tidak boleh mengenal. Jadi ya Pak, jadi aktivasi itu saya yakin nanti terus lah budek itu bisa agak lupa. Orang rumah nih itu apatis namanya, apatis. Yang lain apa itu? Bahkan ada. Mas Arif bilang pernah ada masalah? Tidak. Oke. Yang pertama, ketika menghadapi di lapangan Pak, untuk kriteria penilaian dari pusat sama nih Pak. Kalaulah ujian, anak tersebut harus melampaui batas minimal 40 kalau titiknya seperti itu. Sedangkan murid kan nggak semuanya sama Pak. Mungkin ada yang artinya nggak normal dan sebagainya. Jadi gimana untuk menyikapi kriteria penilaian tersebut Pak? Apakah kalau harus sama kan otomatis kita pasti berbeda Pak, satu dengan yang normal. Terima kasih. Betul ini asesmen ya, asesmen. Yang lagi asesmen itu adalah hanya saran indikasi saja. Sebenarnya karena kita kerja itu dipesan untuk menilai suatu keberhasilan, suatu proses, suatu kegiatan ada indikatornya, apa penilaian. Jadi ini sebenarnya relatif sebenarnya. Nah, menghadapi seperti itu, standarisasi alatnya sama, tapi nanti hasilnya berbeda, itu otomatis. Bedanya kenapa? Padahal sih kita pada belorongan. Makasih dulu dari sini, apa ada yang lorong. Dia balik dulu, wah itu dia itu X-nya. O-nya. Pokoknya bener dia kena penyakit skoliosis, lordosis, kifosis. Kan di situ kan Mas ya, di rangka tubuh itu kan ada tulang belakang, sebelah belakang kayak gini. Sipan menangkap benda yang mirip-mirip orang kayak gini kan nggak bisa. Karena kan harus berdiri siap. Maka disitulah perlu ada tuh perasaan seorang atlet itu bisa mempertimbangkan. Ada parameter, ada alat ukur yang kedua, yang mirip-mirip tidak dari situ. Kalau digebu rata, sini bocah melakukan kakinya satu keding kelangannya ke sini, oh iya, tendang terus sana. Bocah sini mentil, lompat tinggi, dia masih kalah terus kan. Orang-orangnya tidak sama. Saya di Bukit pulang bocah cilik, yang mungkin 100. Lawannya 160 lompat tinggi. Tapi dengan pendekatan ngomong-ngomong cilik ya, saya pada kalau kangen ternyata rai dia apa tau, ini udah bahasa gue Mas. Dan betul kalau dia bocor di dalam gitu. Kamu harus begini nanti saatnya kamu jalan atau lari pelan-pelan di titik tertentu, power seluruhnya dikumpulkan. Hari malam orang bukan sekarang pilih kaki mana? Sebagai awalan, kirikah yang menurut kamu kuat? Atau kanankah? Kalau kiri berarti kamu lari harus dari kiri. Kalau yang setelah dari itu lurus ke sana. Kita enggak kayak seperti gaya vlog, dada atau putri. Jadi kamu lari, saya kiri Pak. Oh, kamu lari dari sini nih. Pelan aja. Kayak joget boleh nggak apa-apa. Tapi ketika mereka di start, disitulah letak posisi berhasil dan tidak. Kalau kamu kalah dari sana, itu dari tadi begitu. Serat. Ternyata bocah cilik itu lawan dulu itu sendiri. Akhirnya trackingnya Mas Dedi si yang bersama ketemu kalau bule. Saya ikut lompat tinggi. Nanti kakaknya coba. Begitu dipeprak, dulu paketan ini harganya mahal sana.
Jadi training si cita gue bolak-balik mahal. Sekarang tak tahun 80, 87 belum lahir ya, tapi sudah lahir. Ya, Pak. 87? Kalau mau itu baik sekali. bukan puluhan. Jadi 87, saya masih di Bengkel. Udah 4 tahun, Pak. Karena tertarik, kenapa beli jawabnya? Karena tertarik dengan tadi, nggak pakai suet, Prat. Jadi saya pakai selama, pakai kayak sekarang ini saya pakai. Kenapa tak ini kayak gini? Dulu senangnya pakai putih kayak putih bebas, putih dari kiri, putih kotak-kotak. Jadi sekali lagi balik lagi di situ Bapak Ibu, balik lagi ada pendekatan khusus. Ternyata bisa. Jadi kalau masalah tanggung dengan dia itu, guru deh itu mana pada belum ngomong dulu. Itu aku itu kalau bahasa kok 10 saya encer loh. Jadi makan langsung bocah pe 240 waktu itu. Moga manis 111 bisa. Hore, berusaha kan jadi bukan itu menang baik. Jadinya encer kecil. Saya tinggi begini kan bukan hanya kemarin, dulu juga sudah tinggi gitu. Cuman kering 120 bisa. Karena 125 kawan-kawan cakret enggak sikit tengahnya coba lagi ternyata berulang-ulang itu adalah pokoknya yang hilang jadi nggak bisa melopati saya gampang 125 bisa saya 135 kan mundur maning saya takut bahwa orang bisa balik maning belum tidur balik maning dulu saya disudahi 130 kali ini. Dan boleh tembok sama ini dia enggak. Saya pengen pukul temboknya marah-marahnya Mas. Tapi kita nggak boleh kapan dia anggo bagus sih. Saya berani tapi nggak perlu tembok 120 berani ngembok. Mau Ini bisa, yang penting alasnya harus betul banget. tembok umum Pak, masih Mas. Tembok umum. Yang cukup jabu konangan lu. Lah cuma barang sebenarnya. Maksudnya itu loh. Tapi kalau olahraga, saya berani. Tapi di sana kan gula itu orang tembok pasar. Sekali kan Pak. Jadi kan kalau ada pendekatan dan ini saya yakin dengan cara itu bisa muncul. Yang lain Bapak Ibu. Maksudnya, Batuk, itu bisa dulu diwarai guru jaya amin do sebab buat amin Ada siapa sih? buatnya mana do saya buat tuh deh kayaknya ilat dulu ya do bersama dengan ngomong do gue jatuh tapi do waktu itu saya aja bonsai itu kan didoi dibuat tuh terus saya ngomong darinya didoi lah gue didoi gue bisa gara-gara didoi begitu didoi betul itu si mapot dadol dari didoi dia udah burung didoi dan ada sistem atau proses seperti itu. Sebenarnya guru itu tidak ada yang tidak mampu. Orang anak itu tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Tinggal dia mau tidak berusaha. Apa upayanya? Tapi sudah selesai. Mengikuti pelatihan mandiri di belakang. Benar Pak. Mana yang bayang-bayang tak sudah tahu. Boleh sertifikat lulus? Iya. Tadi saya dapat suara sengar di kasubag lubang. Mas tadi di pinggir nanti tak cerita kepada yang lain. Dikrok bagi lagi akan dinasti. Kita dalam mengikuti webinar bimtek pelatihan yang berhubungan dengan media pembelajaran yang dilakukan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sini di penanganannya. Jadi mulang itu rajin kayak gitu doang, Apa buktinya? Tidak nanti dan
ya. Ini sebenarnya itu enggak boleh masukkan. Opa, itu buku-buku jadi aspal apa itu jadi kami sepi beda loh kan. Opa itu buku-buku jadi aspal kami. Itulah tampilan. Tongkat jadi itu bisa jadi itu udah tidak ada sistemnya. Jadi orang mau nonton kayak gitu, tapi dibolak dibalik. Jadi siswa itu tidak mengalami kebosanan. Munculnya, ya Allah, masa tidak ada ketemu tuatu, menolak diulang kemana sih mesti bisa ya. Coba kalau saya tidak diulang tuh, ya jadi guru apa itu namanya? Gurunya menciptakan situasi anaknya merasa kangen dengan bapak ibu. Itu guru hebat. Guru kamu ini semua orang nggak betul banget itu. Ada. Saya sampai kamu gurunya. Sampai lagi lama jangan waktu berbuat di sekolah X. Saya kepala sekolahnya. Cuma ada jalan kamu nangis sorga mantap, nangis sorga. Berarti dia saking perhatiannya langkah guru sekepengen muridnya butuhkan gak ada bagaimana memandaikan, memintakan, memunculkan hal kan ngedeng kan saking ngedelek lari-lari emosi ih mana anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Kan anaknya saya, kenapa ya? Karena saking mentok jadi ini mempunyai kemudian menjadi peserta praktik baik seperti KKP. Jadi enhance training kecil dulu dari kasus, itu tadi kolaborasi. Itu saya yakin sudah melaksanakan Bapak Ibu. Balik lagi juga tidak kan dia aja. Kalau kelompok misalnya. Oh, kalau kita pinter kok, gimana gue? Jadi nanti kan bagaimana sih ya? Saya bisa sama bisa. Itu sudah bentuk kolaborasi. Orang tahu balik baru itu pegawai berwarna bukan itu sebenarnya. Jadi jangan sudah melakukan semuanya komunikasi antara satu dengan yang lain, menciptakan bagaimana agar saya mampu berdiri di depan siswa, di depan kelas. Jadi itu intinya tadi sekali lagi Bapak Ibu tidak mendiskreditkan kemajuan, tetapi yang paling baik adalah guru hebat yang bisa menciptakan siswa kangen kalau guru, otomatis bagi kangen kalau sekolah. Jadi memberi yang mangkat guru ini rasa rupiah. Bapak Ibu, bagian daripada penilaian saya di refleksi sampai tidak lanjut pada bagian observasi dan kemarin kami sudah memilih norma dan pada kamu ya memang opsinya kayak gitu kan. Di sana opsinya sama ya Mbak. Saya mau ngalang sendiri paling suka, tapi kan nggak ada opsional hanya 5 item jawaban itu berapa gitu. Sekali lagi saya tidak menjelekan jenengan karena itu adalah proses yang harus saya lakukan. Dari dia kalau di biji di Pagarwati pada tiba-tiba nilai 10, yang nilai 11. Sempurna kan 10, masuk ke hayuan pensiun 13, saya bilang kan nggak ada parameter apa seperti itu, mentok. Apalagi dengan PM itu, jelas tidak lebih banyak ke kuantitas atau angka, tapi lebih mendekati kualitas. Misalnya rapor sadar padat tulisannya kafe mau saya di buang masa ngerti bisa dikepikir tulisannya berbeda pada sistem ketika klik di situ di sana sudah ada opsionalnya munculnya ini kan seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu hari ini kumpul di ruangan ini untuk melestarikan pekerjaan kita. Tetap bersemangat, kendala pasti ada solusinya, dan tetap kolaborasi dengan yang lain. Demikian dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.